Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa, sehat, puji Tuhan. Berapa banyak sini adik-adik yang bersuka cita, kita mau ibadah adik-adik. Kita mau memuji menyembah Tuhan, mau dengerin firman Tuhan ya. Nah sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Kami percaya Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh rindu Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu. Kami datang Tuhan dan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Kita mau memuji Tuhan, amin. Ya, lebih yang semangat ya adik-adik. Ya, mana tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya, katakan aku anak raja. Tepuk tangan buat Tuhan. Yeah. Katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Hore! Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi lebih cepat. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak, lompat. Hooray! Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Mana tangannya dilambaikan yuk. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yang lambat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yeah, haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi adik-adik, kita mau menyanyi menyembah Tuhan. Amin. Ya. Yuk adik-adik, mana tepuk tangannya buat Tuhan? Sorakan haleluya. Haleluya. Mana menarinya buat Tuhan? Tarian buat Tuhannya mana adik-adik? Yang semangat ya adik-adik ya. Katakan ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. Sekali lagi ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For your love, for you are love, love, love. For you to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. For you to me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memuji. Sekali lagi kau yang terbaik. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memuji. For your love, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful.
Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. I lift my hands to praise You, for You are kind to me, and You are mine. My heart sings, for You are love, love You good to me. I lift my hands to praise You, for You are kind to me, and to Your name my heart sings, for You are love, love You good to me. Sekali lagi, I lift my hands to praise You, for You are kind to me, and to Your name my heart sings, for You are love, love You good to me. For You are love, 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 love. You good to me, and You are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. Good to me, and I will fight my way. Eternally. Hallelujah. 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 Amin. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, adik-adik. Berapa banyak di sini yang rindu di jamah Tuhan, yang ingin bertemu dengan Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi, adik-adik. Tahukah adik-adik, Tuhan tuh terlebih rindu, adik-adik. Tuhan terlebih rindu bertemu dengan adik-adik. Tuhan terlebih rindu memberkati adik-adik. Tuhan ingin selalu dekat dengan adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Dia hadir di sini, adik-adik. Dia ada di samping adik-adik. Dia ingin memeluk adik-adik. Mari datang sama Tuhan. Mari buka hatimu, adik-adik. Biar Tuhan masuk, adik-adik. Kalau Tuhan ingin menjamah setiap adik-adik saat ini. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. Haleluya.
kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh kagum Tuhan akan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sebelum kita memberi persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Judul khotbah saya hari ini adalah mengumpulkan harta di sorga. Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan kara tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagaimana cara mengumpulkan harta di surga? Yang pertama, menjadi orang yang berhasil. Lukas 19 ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Zakheus adalah orang yang berhasil sehingga ia menjadi kaya. Tuhan ingin kita menjadi orang kaya agar kita bisa memberkati orang lain. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Yang kedua, menjadi orang yang berbagi. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperaskan dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Teman-teman, maukah teman-teman bekerja keras dan belajar dengan rajin agar bisa sukses dan juga membagikan hartanya kepada orang yang membantukan agar bisa memiliki harta di surga? Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan judul Pengharapan dalam Penderitaan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami. Pada hari ini Tuhan, kami mengadakan ibadah gereja anak lewat YouTube Tuhan. Kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan, biar kami bertumbuh menjadi serupa Kristus. Ya Bapa, biarlah Kau yang sertai kami, Kau pimpin kami, biar kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu dapat menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghibur, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami.
Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita saksikan videonya. Bentar ya. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kamu, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami.
yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam iman. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Amin, puji Tuhan ya adik-adik. Videonya luar biasa ya. Oke, berikutnya. Nah adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah tadi? Bagaimana ya caranya supaya kita tetap memiliki pengharapan di dalam penderitaan? Yang pertama, yaitu miliki penghiburan dari Kristus. Ya, katakan pada kanan kirinya, miliki penghiburan dari Kristus. Haleluya. Kita bisa baca ya di 2 Korintus 1 ayat 3-4. Kita baca sama-sama ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Wow, luar biasa ya. Nah, kita dihiburkan oleh Kristus ya adik-adik ya. Nah, berikutnya apa yang harus kita miliki agar kita tetap memiliki pengharapan di dalam penderitaan? Yang kedua adalah kesabaran. Kita baca sama-sama ya di 2 Korintus 1 ayat 6. Di sini dikatakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ya adik-adik ya, jadi yang kedua adalah kesabaran ya. Berikutnya apa lagi Kak Tio? Nah yang ketiga, keteguhan. Jadi kita harus memiliki keteguhan. Kita bisa baca di 2 Korintus 1 ayat 7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Wow, luar biasa adik-adik ya. Lalu apalagi Kak Tio? Supaya yang harus kita miliki agar kita memiliki
pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nah, yang ketiga adalah menaruh pengharapan kepada Allah. Kita bisa baca di 2 Korintus 1 ayat 9 sampai 10. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Wow, luar biasa adik-adik ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan dalam penderitaan? Yang pertama adalah memiliki penghiburan dari Kristus. Yang kedua, kesabaran. Lalu yang ketiga, memiliki keteguhan hati. Dan yang keempat adalah menaruh pengharapan kepada Allah. Lalu yang terakhir apa, Kak Tio? Nah, yang terakhir ada doa ya. Dengan berdoa kita bisa lihat di 2 Korintus 1 ayat 11. Sini dikatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ya, jadi doa ini tidak hanya doa kita juga, tapi juga orang-orang yang berdoa untuk kita, untuk hidup kita. Jadi kita semua saling mendoakan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Rasul Paulus itu mengalami banyak sekali penderitaan dalam hidupnya. Namun ia dapat melewati semuanya itu karena ia melakukan kelima hal tadi ya adik-adik ya. Jadi dia memiliki penghiburan dari Kristus, kesabaran, keteguhan hati, dan memiliki pengharapan kepada Kristus dan selalu berdoa. Jadi kita semua juga harus mengikuti teladan dari Rasul Paulus ini ya adik-adik ya. Nah, bagaimana Kak Tio caranya kita meneladani Rasul Paulus? Itu kan zaman dulu Kak Tio. Kalau sekarang bagaimana caranya? Ya, caranya adalah yang pertama, kita mau memiliki pengharapan ya adik-adik ya dalam penderitaan. Nah, karena itu kita pilih penghiburan dari Kristus itu karena kita percaya Kristus menyediakan penghiburan yang berlimpah di dalam Dia. Jadi kita penuhi dengan penghiburan Kristus di dalam hidup kita. Lewat apa Kak Tio? Ya lewat doa, ya adik-adik ya, lewat pujian penyembahan, serta lewat firman-Nya ya. Jadi kita bisa lihat ya anak-anak yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan ya. Di sini ada puji-pujian, mereka begitu girang menari untuk Tuhan. Juga menyembah Tuhan ya dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa selalu baca firman Tuhan ya adik-adik ya. Jadi semuanya ini adik-adik bisa lakukan sehingga adik-adik dapat memiliki penghiburan yang dari Kristus adik-adik ya. Nah, terus berikutnya kita juga harus memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam melewati penderitaan atau hal-hal yang mungkin adik-adik merasakan tidak enak dalam hidup adik-adik ya. Karena tidak dalam kehidupan kita nggak semuanya kita mulus terus, nggak semuanya enak terus, pasti ada suka, ada duka adik-adik ya. Nah, mungkin saat adik-adik harus mengikuti ujian di sekolah adik-adik. Nah, berharaplah agar nilai yang diharapkan bagus. Nah, jadi dengan kita jaga pengharapan kita, mengharapkan yang terbaik dari Tuhan, maka adik-adik akan semangat untuk belajar ya. Nah, dan berikutnya bagaimana Kak Tio? Ya, jadi waktu kita menaruh pengharapan kita kepada Allah seperti yang Rasul Paulus lakukan, tidak mengandalkan orang lain maupun diri sendiri, maka dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya adik-adik. Misalnya ya di sini kita juga jaga penuh kesabaran, keteguhan hati. Kita adik-adik bisa lihat di sini anak ini dia belajar, dia memiliki pengharapan akan Tuhan akan memberikan nilai terbaik waktu dia rajin belajar, dia punya kesabaran, dia punya ketekunan ya, keteguhan hati. Maka waktu menghadapi ujian itu bukanlah lagi sesuatu yang menjadi beban, sesuatu yang berat, sesuatu yang menjadi penderitaan buat hidupnya, tapi itu menjadi sukacita karena ada penghiburan Kristus di dalamnya, adik-adik ya. Dan yang berikutnya adalah taat pada Tuhan, tidak mencurangi Tuhan, tidak mencurangi orang lain, tidak mencontek ya, bersikap jujur adik-adik ya. Nah, terus
yang terakhir apa Kak Tio? Ya, lewat berdoa ya adik-adik ya. Jadi waktu kita berdoa seperti tadi Rasul Paulus ya, katakan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi adik-adik di sini anak-anak ini berdoa bersama-sama ya. Jadi waktu kita saling mendoakan satu sama lain, maka kita akan dapat saling menguatkan lewat doa-doa kita. Ya adik-adik ya. Jadi di sini siapa yang mau mengalaminya? Angkat tangannya. Oke, puji Tuhan, semua mau ya adik-adik ya. Nah, adik-adik mari kita lakukan kelima hal tadi, ya maka kita akan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di pengharapan di tengah-tengah penderitaan kita, sehingga kita selalu mengarahkan apa yang kita rindukan kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Amin adik-adik ya. Nah, sekarang mari kita berdoa, kita semua angkat tangannya ya adik-adik ya, kita berdoa. Tio pimpin, Tuhan Yesus, ajar kami untuk memiliki pengharapan Tuhan, meskipun di tengah-tengah penderitaan. Karena itu Tuhan, kami butuh penghiburan dari-Mu Tuhan, kami butuh penghiburan Kristus, kami butuh kesabaran dan keteguhan hati, kami butuh juga Engkau Tuhan agar menolong kami, sehingga kami menaruh pengharapan kami kepadamu melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami, tanda kami mau memiliki pengharapan meskipun kami melewati berbagai-bagai penderitaan. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami dapat menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain, serta membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian firman kita hari ini. Kita percaya kita semua akan diberkati lebih lagi dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Baik adik-adik, shalom. Sampai jumpa lagi. God bless you.